teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, hari ini aku mau menjawab salah satu pertanyaan yang beberapa hari terakhir ini banyak banget masuk ke DM Instagram aku. Apakah pertanyaan tersebut? Ya, pertanyaannya adalah apakah benar saat ini turis dari Indonesia sudah diperbolehkan untuk masuk ke Thailand tanpa karantina? Ya, karena pertanyaan serupa itu banyak banget yang masuk, jadi aku putuskan untuk membuat video ini. So, untuk teman-teman semua yang ingin tahu jawabannya apakah benar atau tidak, ikutin terus video kali ini, oke? Baik teman-teman semua, aku akan mencoba menjawab pertanyaan kalian sekarang. Ya, pertama-tama aku mau memberitahukan ke kalian bahwa saat ini pemerintah Thailand menawarkan 3 skema untuk dapat memasuki negara Thailand ini. Ya, skema yang pertama adalah alternatif kuarantin. Nah, alternatif kuarantin ini diperuntukkan bagi wisatawan yang berasal dari seluruh negara yang ada di dunia ini yang belum vaksinasi, teman-teman. Jadi, begitu tiba di Thailand, mereka harus menjalani karantina selama 10 hari. Oke, itu adalah skema yang pertama. Kemudian skema yang kedua adalah Living in the Blue Zone atau 17 Sandbox Destination. Ya, untuk skema yang ini diperuntukkan bagi wisatawan dari seluruh negara di dunia ini yang sudah full vaksin dan harus stay di area sandbox yang dipilih selama 7 hari, teman-teman. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain atau provinsi lain, nah si wisatawan ini tuh harus stay dulu di sandbox yang dia sudah pilih itu selama 7 hari. Jadi setelah 7 hari si wisatawan ini baru boleh keluar atau melanjutkan perjalanan ke luar dari tempat yang dia tuju itu, teman-teman. Jadi untuk yang sandbox ini ada 17 provinsi yang bisa kalian kunjungi. Ya, ini dia provinsi-provinsi yang termasuk di dalam 17 sandbox ini, teman-teman. Kemudian skema yang ketiga adalah exemption from quarantine atau bebas karantina atau juga yang disebut dengan test and go. Itu, teman-teman. Nah, mungkin ini ya yang kalian pertanyakan ya. Ya, jadi bisa masuk ke Thailand tanpa karantina seperti itu. Jadi untuk yang skema ini diperuntukkan bagi wisatawan yang sudah full vaksin dan berasal dari negara yang diizinkan oleh pemerintah Thailand. Nah, negara-negara itu ada 63 negara, teman-teman. Apa saja negara yang sudah termasuk di dalam list tersebut? Ini dia listnya. Oke teman-teman semua, seperti yang kalian sudah lihat listnya tadi, 63 negara itu negara apa saja? Ya, benar. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dari 63 negara yang sudah diizinkan pemerintah Thailand untuk dapat memasuki negara Thailand tanpa karantina. Yeay, selamat. Oke teman-teman semua, jadi ya memang benar yang kalian tanyakan. Tetapi tunggu dulu, jadi karena kondisinya saat ini tuh belum normal banget ya, karena masih adanya kasus COVID-19 ini, jadi pemerintah Thailand masih memberikan syarat-syarat lah untuk memasuki negara Thailand ini tanpa karantina, teman-teman. Jadi kalian pasti pengen tahu kan syarat apa saja yang harus kalian penuhi. Oke teman-teman semua, berikut ini adalah syarat-syarat dari exemption from quarantine. Ya, yang pertama adalah kalian harus berangkat dari salah satu negara yang tadi sudah disebutkan ya, yaitu ada salah satu dari 63 negara yang sudah diizinkan oleh pemerintah untuk memasuki Thailand tanpa karantina itu, teman-teman. Ya, jadi ya kalau kalian dari Indonesia ya kalian harus berangkat dari Indonesia. Jadi kita tidak bisa berangkat dari negara yang tidak tercantum dari list 63 negara tersebut, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian wisatawan tuh harus berada di negara tersebut minimal 21 hari berturut-turut gitu, teman-teman, sebelum keberangkatan. Jadi ngerti nggak maksudnya? Gini loh, jadi misalnya nih ya, kita kan dari Indonesia, kan Indonesia memang sudah diizinkan untuk masuk Thailand tanpa karantina. Kita kan warga negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Nah, tapi kalau seandainya nih sebelum kita ke Thailand, kita tuh ke negara A gitu. Nah, negara A ini tuh tidak termasuk dari 63 negara ini, teman-teman. Nah, kalian harus setidaknya stay dulu di Indonesia selama 21 hari sebelum keberangkatan ke Thailand. Seperti itu. Paham?
Nah, kecuali untuk warga negara Thailand atau warga negara asing lah yang dari Thailand, terus dia datang ke Indonesia nih misalnya, nah dia belum sampai 21 hari, dia mau balik lagi ke Thailand gitu, itu nggak apa-apa gitu. Karena negara sebelumnya yang dia tuju, sebelum dia ke Indonesia kan Thailand juga gitu, itu tidak masalah. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang dokumen apa sajakah yang dibutuhkan untuk kita supaya dapat masuk ke Thailand tanpa karantina? Ya, yang pertama pastinya paspor ya teman-teman, ya paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan ke depan. Kemudian yang kedua adalah sertifikat vaksin ya, karena untuk yang skema ini kan kita wajib sudah full vaksin ya. Kalau kita sudah full vaksin otomatis kita punya dong ya sertifikat vaksinnya. Nah seperti itu teman-teman, jadi kita harus punya sertifikat vaksin dan kita sudah full vaksin setidaknya itu 14 hari sebelum keberangkatan teman-teman. Oke, sekarang apa saja kah vaksin yang disetujui oleh pemerintah Thailand? Ya, yang pertama ada Sinovac, kedua Sinovac, ketiga ada AstraZeneca, keempat ada Pfizer, kemudian kelima ada Moderna, keenam Johnson & Johnson, dan yang ketujuh adalah Sputnik V. Itu teman-teman vaksin-vaksin yang diakui atau dapat diterima oleh pemerintah Thailand. Seperti itu, jadi kalian harus pilih salah satu dari vaksin-vaksin tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk wisatawan yang pernah terinfeksi COVID-19 3 bulan sebelumnya, setidaknya dia tuh harus sudah menerima vaksin dosis pertama, teman-teman. Nah, penerimaan dosis pertama ini minimal adalah 14 hari sebelum keberangkatan, seperti itu. Nah, untuk wisatawan yang berusia 12 tahun ke bawah, ini tuh dibebaskan dari syarat ini ya, jadi tidak harus memiliki sertifikat vaksin, karena kan memang 12 tahun ke bawah kan saat ini belum mendapatkan vaksin ya teman-teman, seperti itu. Ya, kemudian dokumen ketiga yang harus kita penuhi adalah sertifikat medis dengan hasil lab RT-PCR yang negatif pastinya ya, dalam kurun waktu setidak-tidaknya atau maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Ya kalau ini sih umum ya, kayaknya kita kemana-mana harus ada ini ya sekarang ya, seperti itu teman-teman. Kemudian dokumen keempat yang dibutuhkan adalah bukti konfirmasi pembayaran hotel untuk menginap 1 malam di Hotel Sha Plus atau di alternatif kuarantin hotel yang sudah paket gitu teman-teman, dengan tes RT-PCR dan juga airport transfer ke hotel. Paham? Ya, jadi begini teman-teman, untuk skema yang ini kita tuh diwajibkan nginap 1 malam di Hotel Sha Plus yang tadi aku sebutkan atau di hotel alternatif kuarantin. Itu tuh kita tidak boleh kemana-mana, karena apa? Karena nanti saat kita tiba, kita akan menjalani tes RT-PCR. Nah, kemudian sambil nunggu hasilnya, jadi kalian tuh ya kayak di karantina 1 hari itulah sampai hasilnya keluar, seperti itu teman-teman. Nah, that's why kita harus mengambil paket hotelnya itu tuh yang sudah include dengan tes RT-PCR dan juga hotel transfer gitu teman-teman, seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita sudah bayar ya, sudah dikonfirmasi oleh hotel pembayarannya, seperti itu. Nanti kan hotel akan memberikan ini ya, buktinya bahwa kalian memang sudah booking dan sudah bayar di hotel tersebut. Jadi itu tuh dokumen, salah satu dokumen yang dibutuhkan, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih Sha Plus itu? Ya, jadi Sha itu singkatan dari Safety and Healthy Administration. Ya, jadi di mana hotel ini tuh sudah lulus inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, inspeksi apakah itu? Ya, inspeksinya adalah apakah hotel tersebut telah memiliki standar kebersihan yang sudah ditetapkan, kemudian juga mengenai sanitasi ya kan, dan juga tindakan pencegahan lain terhadap COVID-19 teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya si hotel ini tuh sudah memenuhi syarat itu semua, hotel tersebut tuh akan mendapatkan kayak sertifikat Sha gitu loh teman-teman dari pemerintah. Nah, yang disebut plus ini apa? Nah, yang disebut dengan plusnya ini adalah kalau hotel tersebut karyawan dan stafnya itu tuh sudah full vaksin minimal tuh 70% gitu teman-teman. Jadi 70% dari karyawan dan stafnya itu tuh sudah full vaksin, itu akan mendapatkan plus gitu. Jadi ya Hotel Sha Plus itu ya seperti itu, yang seperti tadi aku jelaskan bahwa memang sudah memenuhi semua kriteria dari Safety and Healthy Administration, dan juga karyawan-karyawannya itu yang bekerja di hotel tersebut itu 70% and up itu telah mendapatkan
mendapatkan full vaksin seperti itu. Jadi ya kita merasa lebih nyaman lah ya, karena orang-orang di hotel itu tuh sudah vaksin semua gitu ya, hampir sudah vaksin semua. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian mungkin kalian bertanya-tanya ya, bagaimana cara membooking hotel tersebut? Ya kalian bisa kunjungi website thailandsha.com. Nah di situ tuh ada listnya hotel-hotel Sha Plus. Kalian tinggal pilih saja, dan di situ di setiap hotel tersebut itu akan mencantumkan alamat email. Jadi kalian bisa langsung reservasi melalui email yang sudah tertera di situ teman-teman. Nah kemudian kalian juga bisa kunjungi atau booking melalui agoda.com seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk Agoda ini kalian ini ya, perhatikan ya bahwa kalian itu tidak bisa booking seperti kalian biasa booking hotel biasa, karena kalian harus memilih hotel yang sudah paket dengan tes RT-PCR dan juga transfer dari airport ke hotel. Jadi nanti kalian bisa pilih filter kuarantin hotel gitu teman-teman. Jadi di situ tuh biasanya menampilkan hotel-hotel Sha Plus yang sudah paketan seperti itu teman-teman. Jangan salah ya, karena nanti kalau misalnya kalian cuma pilih hotel tok, itu nanti bisa ditolak seperti itu gitu. Nah kemudian kalian juga bisa kunjungi ahq.locanation.com. Di situ juga kalian bisa pilih-pilih hotelnya. Ya, untuk harga paket dari hotel tersebut teman-teman itu tuh ya rata-rata sekitar 143 USD, atau ya mungkin bisa lebih mahal lagi tergantung kalau kalian pesennya hotel bintang 5 ya kan, pasti lebih mahal lagi seperti itu ya. Nanti kalian tinggal pilih-pilih aja budget kalian berapa, yang kira-kira juga hotelnya nyaman untuk kalian istirahat satu malam itu gitu ya. Dipilih-pilih saja teman-teman seperti itu. Ya, kemudian dokumen kelima yang kita butuhkan adalah polis asuransi. Ya, jadi memang diwajibkan ya kita untuk memiliki asuransi kesehatan yang dapat mengcover biaya pengobatan COVID-19 senilai minimal 50.000 USD teman-teman. Atau kalau dikurskan ke rupiah sekitar 700 jutaan gitulah. Ya, seperti itu 700 juta. Tapi kalian jangan kaget dulu, bukan. Jadi bukan kalian harus beli asuransi seharga 700 juta. Aduh, enggak seperti itu teman-teman. Jangan stres dulu. Ya, jadi itu tuh nilai pertanggungannya sampai dengan 700 juta gitu kan. Tapi kalau kita beli asuransinya sendiri itu tuh ya paling hanya beberapa ratus ribu aja kok teman-teman. Itu tergantung dari berapa lama kalian akan stay di Thailand ini, seperti itu. Kemarin sih aku dengar kalau nggak salah, kalau seandainya kita mau stay di Thailandnya tuh sekitar 1 minggu, itu tuh biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli asuransi itu tuh sekitar 300.000 up gitulah, 300-400 ribuan aja gitu teman-teman. Jadi untuk berapa biaya yang harus kita keluarkan membeli asuransi ini tuh tergantung dari berapa lama kita stay ya teman-teman. Seperti yang aku tadi bilang, kalau misalnya seminggu mungkin 300 sekian, 300.000 sekian. Kalau misalnya 2 minggu mungkin ya 700.000, atau ya seperti itulah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bukan 700 juta ya, jangan stres sih teman-teman. Nah, untuk pembelian asuransi tersebut kalian bisa membeli asuransi tersebut di Indonesia, ataupun juga kalian bisa membeli asuransi tersebut langsung di Thailand teman-teman. Nanti aku kasih ya linknya di sini ya, kalau kalian umpama mau beli asuransinya yang dari Thailand aja, seperti itu bisa juga gitu. Nah kemudian ada catatan nih teman-teman untuk polis asuransi ya. Jadi kalau seandainya kalian menerima polis asuransinya itu tuh berlembar-lembar gitu kan dari agen asuransinya, kalian juga harus minta satu resume dari polis asuransi ini teman-teman. Jadi seperti ini, jadi cukup 1 lembar nanti yang di-upload ini ke Thailand, pengajuan Thailand Pass ini. Nah 1 lembar itu tuh sudah ada semua informasi lengkap yang dibutuhkan gitu teman-teman ya. Ada nama kalian, ada nomor polisnya, terus juga ada dicantumkan bahwa polis asuransi kalian ini tuh mengcover biaya pengobatan COVID-19 senilai minimal 50.000 USD ya. Seperti itu tuh harus ada di resume ini gitu. Jangan sampai kalian ditolak karena tidak ada itu gitu ya teman-teman, tidak tercantum nominal dan biaya pengobatan ini juga mengcover biaya COVID gitu. Itu wajib banget harus ada gitu. Kemudian juga durasi kalian akan stay di Thailand itu tuh berapa lama juga, itu juga wajib ada. Kemudian juga tanggal efektif dari asuransi ini tuh sampai kapan gitu, itu juga wajib ada teman-teman gitu. Nanti kalian minta seperti itu ya ke agent kalian gitu. Tapi kalau seandainya kita belinya di Thailand langsung, beli asuransinya dari Thailand, itu tuh biasanya mereka udah mengerti gitu loh
apa yang dibutuhkan gitu. Jadi mereka akan mengeluarkan resume itu secara otomatis. Karena aku pernah dengar ada penolakan pengajuan Thailand visa itu gara-gara ya ini apa namanya, asuransi yang dia upload itu, polis asuransi yang dia upload itu tuh tidak sesuai dengan standar yang pemerintah Thailand inginkan, yang seperti yang aku bilang tadi harus ada itu semua gitu dalam satu lembar, informasinya tuh lengkap semua itu ada gitu teman-teman ya. Itu ya catatan untuk kalian ya. Nah kemudian teman-teman, setelah kalian udah memenuhi semua dokumen-dokumen itu, udah siap nih dokumen-dokumen yang tadi aku sebutkan, kalian diwajibkan untuk mengajukan Thailand Pass teman-teman. Jadi apply Thailand Pass ini dulu. Jadi sekarang tuh kalau mau masuk ke Thailand harus punya Thailand Pass teman-teman. Nah kalau yang sebelumnya itu COE, sekarang sudah diganti menjadi Thailand Pass, tapi ya kurang lebih mirip-mirip lah seperti itu teman-teman. Nah bagaimana cara pengajuan Thailand Pass ini? Ya jadi ini tuh kita mengajukannya tidak perlu ke embassy teman-teman, tapi cukup online saja ke website tersebut di bawah ini gitu ya. Jadi diajukannya tuh secara online teman-teman. Nah nanti setelah kalian masuk ke website tersebut ya, kalian nanti tinggal pilih aja non-Thai nasional, itu kan nanti ada pilihannya untuk warga negara ya Thailand atau warga negara asing, nanti kalian pilih aja. Kemudian kalian pilih deh tuh skema apa yang kalian mau pilih gitu kan ya, apakah exemption from quarantine, atau kalian mau yang alternatif quarantine, atau kalian mau yang 17 sandbox destination itu kan kalian tinggal pilih. Tapi kan kalau kalian maunya yang non quarantine, kalian tinggal pilih aja yang exemption from quarantine atau test and go seperti itu. Kemudian nanti ya ikutin aja lah alurnya seperti apa. Nanti kalian juga nanti akan diminta untuk mengisi data-data pribadi kalian ya. Kemudian setelah kalian sudah mengisi data-data kalian semua sudah lengkap ya kan. Nah kemudian kan setelah kalian klik next, kalian akan diminta untuk upload dokumen-dokumen yang tadi aku sebutin itu teman-teman, syarat-syaratnya ya kan. Nah setelah kalian sudah masukin data kalian secara lengkap, sudah masukin semua dokumen-dokumen yang diminta ya kan, kalian udah langsung apply aja. Kalian tinggal tunggu prosesnya itu tuh katanya memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja gitu teman-teman. Nah jadi kan pemerintah Thailand kan mengatakan bahwa minimal pengajuan Thailand Pass ini adalah 7 hari sebelum keberangkatan, itu selambat-lambatnya ya. Tapi kalau aku saranin ke kalian sih kalau bisa sih lebih lama lagi dari sebelum keberangkatan ya, jangan 7 hari gitu loh, takutnya nanti ada apa-apa malah bikin deg-degan ya kalau mepet-mepet gitu dengan keberangkatan gitu. Mungkin kalian bisa ajukan 10 hari sebelum keberangkatan atau 2 minggu sebelum keberangkatan juga no problem sih kalau aku bilang gitu. Jadi lebih tenang aja gitu ya, seperti itu teman-teman. Karena kan kita nggak tahu ya, namanya ntar mungkin ada ini kita nyangkut ya kan, apa namanya, ternyata pengajuan kita ini nyangkut, nggak nyampe apa gimana ya, pokoknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin sebaiknya kalian bisa mengajukannya itu ya lebih lama lagi lah sebelum keberangkatan, seperti itu. Ini saran dari saya aja gitu. Nah kemudian setelah disetujui, kalian akan mendapatkan email ke alamat email yang sudah kalian cantumkan ya di data pribadi kalian saat pengajuan Thailand Pass itu. Nanti mereka akan email dan kalian akan dikirimin QR code Thailand Pass kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi Thailand Pass-nya ini tuh akan berupa QR code gitu teman-teman. Nah pada saat kalian check in, kalian diwajibkan untuk membawa ya yang pasti paspor ya. Kemudian itu dia Thailand Pass kalian, QR code itu kalian harus bawa waktu check in teman-teman, kalian harus tunjukkan gitu. Jadi ya itu boleh dari HP ataupun kalian mungkin bisa print gitu ya. Kemudian juga ini jangan lupa, nanti udah dapat Thailand Pass, udah tinggal berangkat ke Thailand, tapi kalian lupa RT-PCR ya kan. Jangan sampai lupa nih ya sebelum berangkat ya, 72 jam sebelum keberangkatan minimal gitu ya, maksimal. Ya, jadi itu dia medical certificate dan hasil lab RT-PCR itu juga kita harus bawa, kita harus tunjukkan saat check-in gitu teman-teman. Nah kemudian saat kalian tiba di Thailand ini juga ya wajib banget kalian untuk menunjukkan Thailand Pass kalian gitu ya teman-teman. Nah setelah kalian sudah lolos, sudah menunjukkan Thailand Pass tersebut, kalian tinggal menjalani proses imigrasi ya. Nah setelah udah urusan imigrasi beres, kalian keluar ke
ke airport, nah kalian itu sudah siap dijemput sama pihak hotel teman-teman. Jadi petugas hotel tuh sudah menjemput kalian untuk langsung diantar ke hotel. Nah jadi ini nih teman-teman, ada catatan juga nih mengenai booking hotel. Kalian booking hotelnya tuh kalau bisa jangan yang jauh-jauh, dan memang sebenarnya ada syaratnya juga teman-teman. Kita boleh menginap di hotel yang jaraknya itu maksimal 2 jam perjalanan dari airport tempat kalian tiba gitu teman-teman. Ya kalau misalnya kalian mau ke Pattaya nih, kalian tibanya di Bangkok itu sepertinya masih bisa ya, karena dari Bangkok ke Pattaya kan perjalanannya itu kan 2 jam gitu. Itu tuh udah maksimal 2 jam. Karena apa? Karena dari airport ke hotel ini tuh di sepanjang perjalanan tuh dilarang untuk berhenti-berhenti. Kayak misalnya kita tiba-tiba kebelat pipis nih, aduh mau stop dulu dong cari toilet, itu tuh nggak bisa loh teman-teman. Ini bener-bener dari airport ke hotel langsung cus gitu, nggak boleh berhenti-berhenti dulu gitu. Karena kan kita nih masih dipertanyakan apakah kita nih bener-bener sehat, tidak ada virus COVID di tubuh kita atau tidak gitu kan ya. Jadi kalau kita berhenti ke sana kemari ya sama aja bohong gitu kan. Nah ini saran dari aku, sebelum kalian keluar ke airport sebaiknya kalian buang-buang dulu apa yang mau kalian buang ya. Ya seperti itu, jangan sampai di perjalanan kalian jadi tidak nyaman karena kebelet ini kebelet itu ya kan. Kemudian begitu sampai di hotel kalian wajib untuk menjalani tes RT-PCR ya teman-teman, karena kan itu juga kita sudah bayar ya, dari paket hotel yang kita bayarkan itu kan sudah termasuk tes RT-PCR. Begitu sampai kita langsung tes RT-PCR. Nah kemudian untuk wisatawan yang berusia 6 tahun ke bawah itu akan menjalani tes air liur atau yang disebut dengan saliva test gitu. Nah nanti setelah kita sudah tes itu ya kan, kita diwajibkan untuk menunggu hasilnya itu tuh di dalam kamar. Kita nggak boleh keluar kamar teman-teman. Jadi ya untuk sementara menunggu hasil ya kita stay di kamar, nggak boleh keluar kamar karena kan kita belum tahu ya hasilnya positif atau negatif. Kemudian juga nanti orang hotel akan meminta kita untuk mendownload aplikasi Morcana teman-teman. Jadi aplikasi Morcana ini tuh dirancang untuk mengidentifikasi individu yang pernah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 menggunakan teknologi GPS dan Bluetooth untuk melacak lokasi mereka gitu teman-teman. Ya pokoknya ini merupakan syarat dari pemerintah Thailand untuk kita yang masuk ke Thailand tuh kita harus mendownload aplikasi tersebut teman-teman ya, wajib ya. Nah setelah hasil tes RT-PCR kalian sudah keluar dan kalian dinyatakan negatif dari virus COVID-19, maka pihak hotel akan memberikan kalian ATK atau antigen test kit yang dapat kalian gunakan untuk tes sendiri gitu ya teman-teman di hari ke-6 atau hari ke-7 gitu teman-teman. Dan nanti hasilnya kalian wajib mencatat di aplikasi Morcana yang kalian sudah download tersebut teman-teman. Seperti itu. Jadi setelah itu semua, setelah kalian sudah dinyatakan negatif, udah kalian bebas untuk jalan-jalan kemanapun di negara Thailand ini teman-teman. Tapi pemerintah Thailand menghimbau untuk kita selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker, terus rajin-rajin cuci tangan, kemudian juga mengecek suhu tubuh, kemudian juga menjalani tes COVID-19 ya, yang diwajibkan itu di hari ke-6 atau hari ke-7, dan kemudian juga kita harus memiliki aplikasi Morcana. Ya, seperti itu teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah penjelasanku sudah cukup jelas atau belum? Ya, mungkin kalau ada yang belum jelas, kalian masih ada yang bingung-bingung gitu dari apa yang sudah aku jelaskan, kalian bisa cek langsung ke website dari Thai Embassy ini ya teman-teman, atau kalian juga bisa cek ke website ini nih. Ini adalah website dari Thailand Authority Tourism teman-teman, seperti itu. Jadi di sini nanti kalian akan mendapatkan berita-berita update mengenai tourism di Thailand, seperti itu teman-teman. Ya oke teman-teman, aku rasa cukup sekian informasi yang dapat aku berikan. Semoga informasi ini dapat berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan-jalan ke Thailand.